Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله والشكر لله. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas rahmatnya dan dengan taufik hidayahnya serta ridha dan anugerahnya dan limpahan nikmat sehat afiat serta nikmat panjang umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada malam hari ini ditakdirkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul, untuk berhadir sekaligus bersilaturahmi di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini, acara wisuda ketiga khataman Al-Quranul Karim santri-santriawati Pondok Pesantren Diniyah Formal Darussalam Muara Tapus, yang mana mudah-mudahan dengan berkah khataman Al-Quranul Karim yang sama-sama kita selenggarakan dan sama-sama kita dengar tadi, mudah-mudahan kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari golongan-golongan orang-orang yang mau mempelajari Al-Quranul Karim, mau mendalami Al-Quranul Karim, mau mendukung dan menyupport orang-orang yang belajar dan menghafal Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama sahibul Quran, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya semenjak dahulu, sekarang, ila akhiriz zaman.
Al-muhtaramun wal mukarramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, dan para jajaran pejabat pemerintah. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai dan kita ta'zimi guru kita, ayahanda kita, Syekhuna wa Ustaduna Abuna Al-Alim Al-Fadil Kiai Haji Mahlan Hamdan, pengasuh pondok pesantren formal Darussalam Muara Tapus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, menjaga beliau, memelihara beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya kepada kita dengan berkah ilmu-ilmu yang beliau ajarkan kepada kita. Amin. Amin. Allahumma amin. Al-muhtaramun wal mukarramun yang ulun hormati dan ulun muliakan, akhana al-mukarram al-ustadz al-alim al-fadil Ahmad Busiri Mahlan, yang mana beliau menjabat sebagai penanggung jawab pondok pesantren diniyah formal Darussalam Muara Tapus, sekaligus pendukung di dalam adanya program tahfidzul Quran yang mana sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan kepada beliau. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai dan kita ta'zimi, akhana al-mukarram al-ustadz al-alim al-fadil Guru Haji Marhani, Ketua Bidang Program Tahfidz Quran Pondok Pesantren Darussalam Muara Tapus, serta yang sama-sama kita muliakan seluruh dewan guru pengajar, putra putri santri santriawati Ponpes Darussalam Muara Tapus, dan tak lupa pula yang ulun hormati dan ulun muliakan seluruh bapak ibu, para wali-wali murid yang sudah berhadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan anak pian seberataan menjadi orang yang hafal Quran, cinta dengan Al-Quran, memberikan syafaat kepada para keluarganya. Amin. Allahumma amin. Dan yang sama-sama kita cintai, kita banggakan seluruh santri santriawati, hafidh hafidhah yang telah menyelesaikan program tahfidzul Quran pondok pesantren diniyah takmiliyah Darussalam Muara Tapus yang sudah berhadir pada malam hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di wisuda yang ketiga pada malam hari ini. Kita berada di tasyakuran ketiga pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu mau bersyukur, kata Allah, niscaya kami berikan tambahan kepada kamu. Ya kah? Jadi kita pada malam hari ini mensyukuri nikmat nugrah Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat, satu kebanggaan, satu keberhasilan kepada Bapak Ibu yang mana sudah melihat sendiri anak-anak didik di sekolahan sini, anak-anak pian sudah menyelesaikan hafalan Al-Quranul Karim, yang mana ulun yakin, bil yakin, ya kah, yakin benar, insyaallah anak-anak pian, putra putri pian memberikan syafaat kepada pian seberataan. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis tasyakuran Al-Quran yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghafal Al-Quranul Karim, melancari Al-Quranul Karim, mengulangi Al-Quranul Karim, yakah tekun di dalam belajar penghafalan Al-Quranul Karim,
ini perlu kesabaran, perlu keseriusan, perlu kesungguhan. Ulun ulang, perlu kesabaran, perlu kesungguhan, perlu keseriusan. Wabil khusus yang ulun harapkan kepada para santri-santri yang berada di depan ulun, pian ya kah sekolah di sini, menghafal Quran, menuntut ilmu di sini. Satu, pertama pian harus sabar menuntut ilmu. Yang namanya menuntut ilmu, kita harus iakah melaksanakan, menjunjung tinggi arahan-arahan perguruan kita, arahan-arahan perguruan kita itu nang kita turuti. Soalnya kayak ini, kalau orang menuntut ilmu tidak ada yang mengarahkan Bapak Ibu sekalian, atau seseorang menghafal Quran tidak ada yang mengarahkan, hasil menuntut ilmu itu atau hasil pencapaian di dalam menghafal Al-Quran itu kurang maksimal, kurang maksimal. Nah, jadi ulun harap kepada seluruh santri yang ada di sini, ulun yakin pian-pian seberataan jadi generasi emas kena, generasi emas di Kabupaten Hulu Sungai Utara sini. Pian yakah menjadi para pemuda-pemuda masa depan. Tapi harus ada 3 macam tadi. Satu, pian menuntut ilmu perlu sabar, yakah sabar. Bila diarahkan guru menyetor hafalan, mengulang hafalan, menyiapkan hafalan, datang sungsung, iya kah, rutin nabada menyetor hafalan. Nah, pian ulun harapakan apa nang sudah diarahkan guru-guru di sini jangan sampai dilanggar istilahnya, jangan sampai kada ditaati. Soalnya orang yang menuntut ilmu itu kalau ingin hendak dapat berkahnya dari gurunya, sebagaimana yang dikatakan Syekh Hasan Al-Masyad, peguruan dari peguruan-peguruan guru kita, fa biqadril ijlali wat ta'zimi yantafi'ut talibu, maka dengan sekadar membesarkannya ia, mengagungkannya ia seorang pelajar lawan gurunya, maka ia bisa mengambil manfaat dan keberkahan ilmu dari gurunya. Ulang. Fa biqadril ijlali wat ta'zimi jersidin yantafi'ut talibu, maka dengan sekedar membesarkannya murid, menghormatinya murid, menghargainya murid dengan gurunya, maka murid itu bisa mengambil manfaat dan keberkahan dari gurunya. Nah, nang kayak apa pian contoh pian hendak membesarkan guru waktu pian sekolah di sini. Wabil khusus para santri-santri yang ada di hadapan ulun, para pelajar-pelajar, para pemuda-pemuda, para santri-santri madrasah formal diniyah, Madrasah Darussalam Muaratapus. Pian hendak abad berkat kada lain, ya kah? Berarti pian harus menjalani, harus mengerjakan, harus melaksanakan apa-apa yang diarahkan guru-guru pian. Ulun ulang, ada program hafalan 5 juz marhalah pertama atau tahun pertama, laksanakan. Ada kena dibuka halaqah tashihul qiraah, membujurakan bacaan, ya kah? Pian hadiri di situ. Nah, itu perlu kesabaran pian. Ulun ulang lagi, pian perlu kesabaran itu. Kadang-kadang pian lelah, pian mengantuk, pian bosan, iyalah rasa jenuh itu berataan aja dialami orang-orang yang menuntut ilmu bahari. Tapi bila pian jalani
begamat tunggal dikitan, begamat tunggal dikitan, perlahan akhirnya nafsu pian nang asalnya pina liar, nafsu nang pina koler, iya kah? Atau pina malas menghafal Al-Quran, dengan sebab kesabaran, kesungguhan, ketekunan pian insyaallah ringan aja itu. Nah itu pian harus sabar tadi, lelahnya pian, uyuhnya pian harus sabar. Yang kedua pian harus ada belajar itu keseriusan. Ulang, keseriusan di dalam belajar, serius dalam belajar. Pertama kita harus bisa membagi waktu. Ini jam istirahat pian, paham pian lah? Ini jam balik ke rumah, ini jam wajib masuk sekolah, harus ada keseriusan dan bisa membagi waktu. Jadi tadi kesabaran, keseriusan, yang terakhir kesungguhan, bersungguh-sungguh, ya kan? Jangan ragu menuntut ilmu tuh, ya kan? Jururang bahar itu ya bener orang nang menyingsing tangan dah kayak Pak, ya kan? Seriusnya begegawian menyingsing tangan kayak itu nuntut ilmu, ya kan? Jangan kalah pian lawan orang-orang nang berdagang di dunia, mengurusi masalah pekerjaan duniawi, jangan kalah. Pian harus menuntut ilmunya sama nang kayak itu, ya kan? Bersungsungnya, berpagi-paginya pian menyiapkan hafalan, serius di dalam belajar, sama pian berpagi-paginya lawan orang mencari urusan duniawi. Sebelum subuh sudah mengurak lapak sudah. Iyalah, kalau orang hendak berjualan tuh kayak banyak, kalau supaya payu bangun sungsung, iyalah bangun sungsung, ya kan? Kemudian setelah bangun sungsung langsung bergegas ke pasar menguras lapakna, membuka jualan. Kayak itu kalau orang hendak berjualan duniawi, orang hendak mengejar perdagangan duniawi, pian menuntut ilmu harus nang kayak itu juga, ya kan? Datang harus sungsung. Kayak apa supaya datang harus sungsung? Ya guring disungsungi. Kayak apa guring sungsung? Jaga kawanan pian malam pian, media sosial seada-adanya aja, ya kan? HP jangan terlalu banyak menggunakan. Di sini ada orang tua santri, ulun mohon dukungan buan pian, ya kan? Mengontrol juga anak-anak pian. Nah, nang belajar di sekolahan sini, jadi ada kerjasamanya, nang orang tua mengawasi, orang tua membackup, mengawal anaknya, mengarahkan anaknya. Madrasah menyediakan wadah dan gurunya. Amun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, insyaallah baik. Amun mau wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, insyaallah, ya kah? Anak pian kawa hafal Quran insyaallah. Banyak Pak ulama-ulama bahari nang hafal Quran tuh, bahkan ada nang sampai 2 tahun hafal. Kenapa? Memang pertama dulu kenanaknya hendak nang ampun diri, hendak menghafal Quran. Yang kedua ada dukungan dari orang tua. Yang ketiga Pak ada sekolahan dan ada gurunya. Bila sudah ada 3 macam ini, insyaallah ulun ulang anak pian, ya kan? Kada sia-sia menuntut ilmu di sini. Tolong, ya kan? Sama-sama kita kerjasama. Santri mau menurut daun perguruan, orang tua mau mengawasi dan mendukung, ya kan? Metode pembelajaran program Quran yang sudah diterapkan di sekolahan sini. Guru-guru ulang saling kerjasama juga di lapangan. Bila sudah 3 macam ini ada, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita akan melihat hasilnya. Kenapa? Memang bujur tahun 2026 ini kada kelihatan. Nanti mungkin 10 tahun anak-anak pian setelah hatam Quran, setelah belajar di sini, kuliah di sini, meneruskan pendidikan yang lebih tinggi, kena pian tahu aja tak kena. Anak pian ini adalah salah satu di antara orang yang dimahkotai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Man qara'al Qur'an, barang siapa membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan ia mengamalkan, membacai kemudian menghafal dan mengamalkan ia akan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Apa jar Nabi kita? Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka diberikan kemahkotaan, kemuliaan akan dua ibu bapanya pada hari kiamat. Yang mana jar Nabi kita, dau'uhu, cahaya mahkota yang dipakai dua orang tuanya, nah berkilau-kilau, nah sinarna, ahsanu, jar Nabi kita, lebih bagus, lebih elok, lebih indah, min dau'i syamsi, daripada sinar matahari. Sangkan para orang waktu itu, ya kah, orang nang di mahkota itu, orang tua, orang nang menghafal nang di mahkota itu, sangkan orang pada hari kiamat, sangkan orang ya kah, nabi kah, rasul kah, kada. Padahal itu pak orang tua nang mana anaknya hafal Al-Qur'anul Karim. Berjuang pian, ya kah, guru-guru berjuang, orang tua ulun harap berjuang juga, ya kah. Ada pak cerita menarik pak di satu buah kitab pak, ada cerita ulun kisahkan di sini. Mudah-mudahan anak-anak pian, baik laki-laki atau perempuan, menjadi orang nang hafal Al-Qur'anul Karim. Telah menceritakan oleh sebagian para ahli ilmu pak, orang-orang alim, berkisah bahwasanya ada seseorang laki-laki yang soleh pak, orang wali. Orang wali ini pak melihat di dalam tidurnya, di dalam mimpinya pak, akan para penghuni kubur, artinya orang yang sudah meninggal, akan para penghuni kubur. Mereka itu pak keluaran, penghuni kubur maksudnya orang-orang yang sudah meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, keluaran dari alam kubur mereka. Nah, keluaran kemana? Keluarnya ila zahiril makbarah, ke bagian atas tempat pekuburan masing-masing. Si A berada di atas pekuburannya, si B berada di atas pekuburannya, si C berada di atas pekuburannya. Yang mana orang ini telah meninggal dunia. Orang soleh dilihatkan dalam mimpi. Nah, gitu kisahnya. Tiba-tiba pak orang soleh yang bermimpi ini melihat ada sesuatu benda jatuh dari atas ke bawah pak, jatuh ke bawah. Ketika benda dari atas jatuh ke bawah itu Bapak Ibu sekalian, para penghuni kubur, orang-orang yang sudah meninggal dunia ini Bapak Ibu sekalian, saling memperebutkan, saling berabut, saling berdesakan, siapa yang paling awal mengambil sesuatu tadi. Macam kita misalnya ada benda jatuh dari atas ini, serentak kita memperebutkan. Nah kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, orang wali yang bermimpi tadi kagum dan bingung, heran, sesuatu apa nang mereka perebutakan nang turun dari atas ke alam kubur ini, ke halaman kubur ini, ke alkah pekuburan ini. Yang anehnya Bapak Ibu sekalian, di sini syahidnya. Nah yang anehnya gini, orang soleh ini melihat ada seorang laki-laki dari penghuni kubur tadi duduk orangnya meninggal dunia juga sudah, tapi duduk kada ikut serta, kada umpat memperabutakan sesuatu nang gugur dari atas tadi, sebagaimana para penghuni kubur merabutakan sesuatu tadi. Antiknya kenapa? Maka sama tiang meninggal dunia, kelompok nang sangat banyak ini merabutakan, ada seorang di pojok sana kada umpat berabut. Anehnya kenapa ini? Coba-coba lalu orang soleh ini mendekati seorang laki-laki tadi, lalu orang soleh ini mendekati seorang laki-laki yang tidak ikut rebutan tadi. Kemudian bertanya oleh seorang laki yang soleh ini kepada laki-laki yang sudah meninggal dunia yang tidak ikut rebutan tadi,
Wahai fulan bin fulan, bolehkah ulun bertanya lawan pian? Ya boleh. Ulun betakun sesuatu apa nang benda turun dari atas ke bawah yang mana para penghuni-penghuni kubur ini memperabutakan napa nang dirabutakan itu apa? Sebuting aja benda nang merabutakan orangnya ribuan. Apa yang mereka perabutakan? Nah, lalu orang nang kada umpat berabut ini nang meninggal dunia ini Bapak Ibu sekalian, bepender. Tahulah hikam yang mereka saling perebutakan itu kada lain yaitu sesuatu bacaan Al-Qur'anul Karim dan pahala sedekah dan amal jariah dan doa dan kiriman-kiriman tahlil dan sholawat yang mana menghadiahkan kepada para mereka itu oleh siapa? Orang-orang Islam. Ada koloncak kita berdoa cak sumela arwahika fatil muslimina ammah jak ya kah? Ya Allah ajar. Ada koloncak orang betahlil cak kami menghadiahkan seluruh pahala-pahala kami nang bacaan ini Al-Quran apa kami hadiahkan juga kepada para seluruh orang-orang Islam. Orang Islam ini Pak banyak miliaran mun kita hitung mulai zaman Nabi kita. Jadi pahala nang ketika orang betahlilan, orang zikiran, orang yasinan dibagi Pak seduniaan nih ya Bapak. Sejumpelet sorong jurang ya kah jurang Martapura ma ambili dibagi na sedikit sorong. Nah, itu nang dirabutakan mereka tahulah hikam artinya kiriman pahala tahlil nang sedikit tadi itu ya. Orang Irak sejumpelet dapat, orang Mesir sejumpelet, orang mana nah dikit sorong. Nah lalu Pak seseorang soleh ini, orang soleh ini Bapak Ibu sekalian, mohon adik-adik sekalian ya kan perhatikan nah di sini. Ini keuntungan Pak bagi orang yang punya anak hafal Quran. Nah lalu Bapak Ibu sekalian, seorang soleh tadi bertanya kembali kepada seseorang laki-laki yang tidak ikut memperebutakan sesuatu kiriman tadi. Pian pang wahai paman ya kah kita, ya kah falima la taltaqitu anta ma'ahum. Kenapa pian santai-santai aja kada umpat memperebutkan sesuatu yang turun dari atas kiriman-kiriman pahala bacaan Al-Quran bersama para penghuni-penghuni kubur yang lain? Kenapa pian santai aja? Ujar nang mengisahkan ini nang seseorang ini qala ana ghaniyun an zalika. Aku tahulah hikam yang kita aku ni kada bahajat lawan kiriman pahala nang sedikit ni tu. Ana ghaniyun an zalik. Aku kada perlu, aku ni kada bahajat lawan nang mereka rabutakan tu kada bahajat. Ai ujar nang memimpin nang rajul saleh ni anehnya bi ayyi syai'in anta ghaniyun. Dengan sebab sesuatu apa pian jadi kada mahajatakan kiriman bacaan pahala tadi. Nah lalu nang orang ini menjawab qala bi khutmatin yaqra'uha wa yuhdiha ilayya kulla yaumin waladi. Nah bisi anak hafal Quran tahulah hikam aku jadi kada berabut pahala nang sedikit ini aku kasihan bila aku berabut kada dapat lagi gininya. Aku jadi kada memperabutakan aku adalah ya kan mendapat pahala tiap hari kiriman satu hatam Al-Quranul Karim, yang membaca satu hatam Al-Quranul Karim dan menghadiahkan pahala Al-Quranul Karim tadi kepadaku pada tiap-tiap hari oleh anakku. Nah ini Pak ya kan sampai ke dalam kubur tah dapat kiriman Pak. Untungnya orang bisa anak hafal Quran ya kah ya harus ada ilmu juga Bang. Ya kan harus berilmu. Karena itu jurulun tadi santri belajar Al-Quran harus belajar bujur-bujur tajwidnya dulu. Imam Syafi'i ada berkata man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa hendak mulia berhasil masalah jabatan di dunia maka harus ada ilmunya. Wa man aradal akhirah, barang siapa hendak sukses di negeri akhirat fa'alaihi bil ilmi, maka harus ada ilmunya juga pulang. Ya kalau contoh misalnya orang nih hendak supaya berhasil diterima amalan ya kah di akhirat, contoh misalnya ya harus ada ilmunya.
Soalnya bila kadada ilmunya amal itu kurang sempurna. Bila amal kurang sempurna ya kada diterima di sisi Allah. Ada kisah Pak Bahari nih ada kisah ya kah, orang mendirikan Jumahat. Pas mendirikan Jumahat dihitungi Pak di masjid itu sekalinya jumlah jamaahnya 39 aja sekalinya, kurang sikung. Ujar masyarakat nang berjemaah di masjid situ lawan ketua masjid ya kah, ketua masjid kita nih jumlahnya 39 aja ya kan. Menurut mazhab Imam Syafi'i kita nih harus berjumlah 40 termasuk imam kalau hendak berjumahatan. Hiihlah aja ketua masjid kada cukup kita nang kini ya kah, gagawainnya jar aku jar ya kah mencari ke hujung kampung, cari Pak ke hujung kampung bahari kisahnya nih lah. Orang hendak berjumatan kada cukup orangnya 39 aja. Sampai di hujung kampung Pak tetamu kai tuha Pak kai tuha nih Pak begawi di somel di wantilan, baju sidin kaos oblong aja, selawar siding selawar katuk selawar tepung aja Pak dibawai ketua masjid tadi kai ya kah, kawakah pian melapas gawian setumat kami ini hendak berjumahatan nangaran orang kada beilmu Pak jawabannya lain sudah. Sembahyang Jumahat tuh hendak bekalahian guys sidin. Nah lain sudah jawabannya. Amun hendak bekalahian sidin kada halang-halang nah sidin. Di belakang somelku, di belakang wantilanku tuh sidin ada kapak sidin, ada paranggayang wasitu ada juga di dalam selawar aku aja sidin ya kan. Nah lalu Pak ujar ketua masjid gura ya kan, kada kayak nengaran orang hendak nang sembahyang Jumahat itu orang hendak sembahyangan kada hendak bekalahian kada, pokoknya pian asal mau aja umpati ulun umpati ya. Lalu jar kain ini aku nang kain ini kayak apa, baju kaos oblong selawar tepung aja selawar katuk biasa aja kayak apa. Ujar ketua masjid ini sudah pukul 3 parak lagi ya kak asar kada sampat lagi, amun pian besilih di rumah pian jadi langsung aja yang penting pian asal nutup aurat. Datang sidin ke masjid, pas datang Pak ke masjid tadi kai tadi ya kak, pas datang ke masjid langsung Bilal komat langsung. Lalu jar kai tadi lawan ketua masjid, aku nih di sab berapa andakannya. Ujar ketua masjid supaya pian aman kayak pian berada di sab kedua aja, jangan sab pertama. Amun sab pertama imam batal kayaknya pian nang mengganti imam. Oke itu kah sidin sumbahyangan baik. Takbiratul ihram juga kayak tadi. Pokoknya sembahyang ujar ketua masjid lawan kayak tadi, bila pian sembahyang turuti orang. Bila orang takbiratul ihram juga kolehan Pak serakaat macam orang banyak juga sidin sembahyang. Sampai Pak ke rakaat kedua sidin baca ayat inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum ya. Ruku imam ruku juga kayak tadi, itidal imam itidal juga kayak tadi ya kan. Nah pas rahatan Pak sujud di rakaat kedua ke bawah sidin ya kan, nangaran selawar sidin terlalu kancang mana sidin meikatnya selawar bahari pulang Pak pas rahatan membungkuk sujud sidin Pak rabit selawar sidin menyebak jenang gitu Pak rabit. Orang bahari itu Pak ya kah sama tahu aja kalau pian jarang kalau bersempak, jarang kalau bercawat ya kah. Jadi kelihatan Pak ganalnya rabit selawar kayak itu nang kayak kipas anginnya ada. Nah asidin kada tahu juga nih tumbatalkan sembahyang. Di sab ketiga Pak ada kekanakan halus-halus Pak nang umur nang 4 tahun 5 tahun Pak melihat nitu pina antik ya kah, keluar bakso lawan soun-sounnya seperanakan lalu seperapatan kelihatan, lawan pentol-pentolnya kelihatan, digolembengnya Pak ampun kayak tadi, digolembeng ke anak tadi, dikulainya bahasa kita, kai Pak berpikir, sidin berpikir, ujar ketua masjid, nangaran sembahyang tadi umpati orang, berarti aku harus mengacak juga lawan sepertama ini ya kah, mengacak juga kalau lawan sepertama ini jarak kai ya kah, betingan dah ya sih. Nangaran kacakan orang tua pian gencangnya nang kayak apa iya kah, kacak sedang tekajut sepertama nih Pak tekajut kenapa jadi mengacak ya kah,
kada terima sapertama ini tendang seperti makai tadi ditinjak orang kai tadi kai kada terima lawan kan anak tadi tendang pulang kai kan anak tadi tendang kai kan anak tadi kipai keluar masjid ya kada gampangan saking gancangnya batis sidin menendang. Nah orang tua kan anak tadi pai kada terima datang pai ke masjid mencari kai tadi napa anakku ditendang berpatah-patah awaknya abut kai melawani juga akhirnya pai kada jadi bejumahatan. Lalu jar kai tadi lawan para jamaah han apa tianya jar sidin jaka tahu aku kada alang-alang ku bawakan kapak parang wasi tuha aja sidin. Itu pai orang kada bi ilmu. Nah jadi pai kita harus ada ilmu juga supaya hendak sampai pahala bacaan Al-Quran ya kita belajar Al-Quran, supaya hendak sampai ke liang lahat kuitannya kita belajar bujur-bujur bacaan tajwid Al-Quranul Karim. Kita kembali tadi jadi jar orang nang ada di dalam kubur tadi nang kada umpat berabut tadi aku ini jadi kada umpat merabutakan pahala sedekah amalan-amalan yang dikirimakan orang-orang soleh tadi ya kan lantaran aku bisi anak nang hafal Quran yang mana ia selalu membaca sahatam sehari Quran dan menghadiahkan pahalanya untuk aku. Amun ikam hendak mendatangi anak aku ini berjualan cemil-cemilan di pasar ini datangi aja ikam pas tuntung temimpi itu pala selesai temimpi itu terbangun pak ya orang soleh ini temimpi tadi terbangun dari alam kuburnya. Falamma staiqaltu manakala aku telah bangun ujar orang soleh tadi dhahabtu ila suqi maka aku langsung bergegas mendatangi pasar haitsu dzakara di tempat yang mana telah disebutkan oleh seseorang tadi. Ampun ikam hendak percaya nebuktinya datangi kena anakku berada di pasar ini ngarannya anu datang sampai pae ke pasar. Sekalinya pae orang soleh ini pae ternyata sesuai dengan yang ada di alam mimpi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, faidza syabun. Tiba-tiba aku melihat seorang pemuda ya macam bubuhan pian-pian nina pan yang ada depan ulina syabun para pemuda-pemuda yang mana pemuda itu yabi'uz zalabiyata yang mana menjual ia akan cemil-cemilan jika kita tuh berjual nang gulaan ya kah napa misalnya coklat itulah cemil-cemilan itulah berjual sekalinya rahatan berjualan pae wa yuharriku syafataihi dan ia selalu mengurimitakan dua bibirnya. Nah mintuna Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Bila tuntung berjual beli baik dikurimitakannya baca Quran. Bila tuntung jual beli nah ambil Quran. Dasar bujur sakalinya. Gawayannya diparaki orang nang bermimpi tadi lawan kanak-kanak tadi faqultu maka aku kata bi ayyi syai'in tuharriku syafataika hai pemuda hai anak pemuda yang sedang berjual beli dengan sesuatu apa engkau menggerakkan dua bibir ikam napa nih ikam baca napa nih ikam kurimitakan qala menjawab pai kanak-kanak tadi aqra'ul qur'ana wa uhdihi ila walidi fi qabrihi. Taulah pian nang ulun kurimitakan ni kada lain ini bacaan Quran nang ulun hafal dan ulun hadiahkan pahalanya kepada abah ulun. Berarti pae real kada mimpinya nenek sesuai dengan fakta dan alamnya. Nah alam nyata. Lalu pernah berlanjut beberapa waktu sehari dua hari sampai kurang lebih 1 bulan. Ternyata orang soleh ini kemudian termimpi di kali yang kedua, yang mana mimpinya sama dengan mimpi yang pertama, yang mana orang soleh ini melihat orang-orang yang telah meninggal dunia keluaran dari alam kuburnya. Mimpi yang kedua
Tapi yang anehnya, yang ajaibnya, mimpi kedua ini ternyata mimpi yang kedua ini abah kan anak tadi yang asalnya di mimpi pertama kada ikut merabutakan kiriman-kiriman pahala-pahala tahlil, bacaan-bacaan Al-Quran. Ternyata di mimpi yang kedua ini wa idza birrajulil ladzi kana la yaltaqitu sara yaltaqitu. Yang dulunya kada ikut memperubutakan pahala bacaan Quran tadi, nang bisi anak nang hatam Quran nang mahdiahkan pahala Quran tadi, ternyata di mimpi yang kedua umpat juga sekalinya berabut dengan bersama para jamaah, para nang orang-orang meninggal itu dikubur antiknya. Nah, maka bertambah-tambah bingunglah orang nang bermimpi ini. Kemudian orang yang bermimpi ini bangun dari tidurnya langsung bergegas ke pasar, cari tahu, takun. Ternyata nang anak nang hafal Quran tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Bujurkah jar Nabi kita, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amal dirinya kecuali 3. 1. Sodakotin jariyatin, inya banyak bisi harta, banyak bisi duit, banyak bisi aset disumbangakannya untuk napa membangun sekolahan, disumbangakannya untuk membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangun langgar panti asuhan, ya kan, sodakotin jariyatin. Yang kedua jar Nabi kita, au ilmin yun tafa'u bihi, atau ilmu yang selalu diambil manfaat dengannya. Ketika ia hidup, ya kah, ia selalu berkhidmat melajarkan bacaan Al-Quranul Karim. Berapa nang menghafal Quran, berapa nang membaca Al-Quran, berapa orang nang sekolah di pondok pesantren situ hafal Quran karena sebab guru ini, karena sebab pengasuh ini, karena sebab penanggung jawab ini, karena sebab guru-guru nang menjagakan, nang menjadi mutabi dan menjadi tasmi setoran hafalan, ya kah? Maka apa itu pahalanya Pak selalu mengalir ke dalam alam kubur. Bekat apa Pak? Ilmu Pak. Yang terakhir Pak jaran Nabi kita, awaladin salihin yad'u lahu, atau inya meninggalkan taroka waladin salihin yad'u lahu, ya kah? Atau inya meninggalkan seorang anak nang soleh nang selalu mendoakan kebahagiaan kepadanya. Pas tadi cerita tadi, nah anak tadi meninggal, ya kah, pas pahalanya terputus. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis tasyakuran yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Pak, kita sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan. Maka ulun harapkan kepada santri yang belajar Quran di sini lebih tekun lagi Pak, lebih rajin lagi memurajaahi, melaksanakan program-program hafalan Quran di bulan Ramadan Pak. Karena Ramadan ini adalah syahrul Quran Pak. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Bapak Ibu sekalian, ada di dalam darasnya, ada di dalam pelajarannya, ada di dalam penyampaian kata-kata mutiaranya. Kata beliau, wa kana salafus salihu radhiyallahu ta'ala anhum aidan yahtammuna bil Qur'ani fi Ramadan ihtimaman kabiran. Dan adalah para ulama-ulama salafus saleh, ulama-ulama yang hidup di abad pertama, kedua, ketiga Hijriah. Mereka Bapak Ibu sekalian, mereka saling mengutamakan, mereka mementingkan, mereka mengedepankan dengan membaca Al-Quranul Karim pada tiap-tiap bulan Ramadan. Di sini turun anu aja kalau guru lah Ramadan turunan aja kalau. Nah, turunan aja Qur'annya ya kan. Kami Pak sekolahan di tahfiz itu ya kan, bulan Ramadan nih guru Gusiri nih, guru Marahan nih tahu aja. Nah, guru Ibdoli ada ya kan.
turunannya jam berapa Pak? Jam 8.30 Pak sampai jam 12. Nah baca Quran aja nah. Bilang ngantuk Pak wudu, bilang ngantuk wudu. 4 jam Pak belajaran, bahkan sampai bisa aja jam 1 kadang-kadang kita. Ayo pian. Bahari menghafal Quran. Nah mengulangi. Nya bila sudah rame lawan Quran tuh asyik lawan Quran, ringan akhirnya hati itu ringan, nyaman hati itu. Mudah-mudahan kita dicintakan, mudah-mudahan kita dikawakan, mudah-mudahan seluruh santri di sini wabil khusus yang ada hadir pada malam hari ini ya kah ringan membaca Quran di bulan Ramadan ya kah. Nah di bulan Ramadan ini pembuka pian hendak menghafal Quranul Karim. Nah kita kembali tadi berkaca kepada salafus saleh. Jadi para salafus saleh, ulama-ulama dari kalangan para tabi'i seterusnya ke bawah, mereka apabila tiba bulan Ramadan mereka sangat mementingkan dengan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Lalu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menyambung perkataannya, karena Sayyiduna Al-Imamu Malik bin Anas adalah jarsidin Al-Imam Malik bin Anas, wahwa imamu daril hijrah, beliau adalah seorang imam di kota Madinah Al-Munawwarah, wahwa rawil hadis, beliau adalah seorang yang meriwayatkan hadis. Idza jaa Ramadan, ini renungan bagi kita semua. Apabila telah datang, telah tiba bulan Ramadan, fa innahu yaqulu, maka bahwasanya Imam Malik ia mengatakan, beliau mengagungkan dan membesarkan bulan Ramadan dengan kata beliau, al-ana ja'al Qur'an, al-ana ja'al Qur'an, sekarang tiba datangnya bulan Al-Quran, sekarang tiba datangnya bulan Al-Quran. Nah gitu orang bahari Pak ya kah. Nah bahkan beliau di dalam satu riwayat menurut cerita Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau ketika bulan Ramadan tidak duduk untuk melajarkan hadis, tidak duduk melajarkan fikih, dan tidak duduk meriwayatkan sanad-sanad hadis. Bukan dipaham, malah jangan dipaham kini, maksudnya jangan dipaham nang kini bahwasanya melajarkan hadis fikih di bulan Ramadan tuh kada boleh, kada gitu. Jangan dipaham gitu. Kalau kita memaham bahwasanya melajaran fikih, pelajaran hadis, tafsir kada boleh di bulan Ramadan, kada. Tapi Pak Imam Malik ini ta'zimnya sidin, membesarkannya sidin dengan bulan Ramadan Pak. Bila bulan Ramadan sidin stop belajaran, nang sidin dalami Pak baca Quran, mengulangi Al-Quran. Inilah Pak perjalanan salafus salih, yaitu Imam Malik bin Anas. Adapun selain Imam Malik Pak ada aja nang belajaran, ada nang membacakan kitab, ada nang melajarkan kitab. Tapi kalau Malik bin Anas Pak luar biasa, beliau stop Pak majar, khusus konsentrasi di bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Di dalam satu riwayat ini menjadi support juga bagi kita semua, wabil khusus para santri, mudah-mudahan tergugah hatinya mau memperdalam, menghafal Al-Quranul Karim, memulai startnya di bulan Ramadan ini. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu ya kah di bulan Ramadan, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama salafus salih, beliau mampu menghatamkan 60 kali hatam Al-Quranul Karim di bulan Ramadan Pak. 60 kali hatam Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Satu hatam di waktu siang dan satu hatam di waktu malam. Nah kabar nih kita, mudah-mudahan kita kawal ya kah, mudah-mudahan kita paling kada kita ya 1/5, 1/6 dari Imam Malik bin Anas. 60 kali, bayangkan biar 60 kali hatam ribu saya ya, bahkan sahatam siang, sahatam malam. Ada Pak ulun bagesa teman sini, ada Pak murid almarhum Guru Seman Mulia Guru Ibu saya. Orang ini Buya ya kan sidin ini mengaji lawan Guru Seman, kada nang model bekitab macam orang sekolahan bekitab kada. Sidin ini mengaji minta bimbing amaliyah lawan almarhum Guru Seman berina Guru Sompol. Beliau ini iyakah gawiannya
percetakan aja, mencetak aja. Nah, motokopi apa berusaha dipercetakan. Kehebatan orang ini guru ibu saya kan mampu menghatamkan Quran 3 hari sekali hatam, 3 hari sekali hatam. Orangnya begawi dipercetakan aja. Kada guru, kada pengajar, bukan orang sekolah nambah kitab, kada. Orang biasa aja, orang awam aja. Lalu abah guru pimpinan kita, ya kan, Guru Saman Jalil menakuni lawan orang nenek. Ikam berapa kali hatam Quran nih? Padahal kan orang tua ulun guru hatam 3 hari sekali. Berarti ikam sekali membaca sehari itu 10 juz. Apabila ikam membacanya 10 juz itu apabila membacanya. Sedangkan ikam siang kan dipercetakan. Apabila membacanya ujar orang tadi baik ulun membaca tuh jersidin ya kah pukul 2 malam sampai subuh. Habis isya ulun langsung guring. Gitu. Habis isya berarti makan kan sore tah. Habis isya langsung guring, malam pukul 2 bangun. Situ bang baca. Berarti kita hitunglah bacaan sidin itu cepat benar, lancar benar baca mun sudah amalan ya, Pak. Jadi ulun mendengar cerita itu rasa halus awak kuraji merahannya ya kan. Orang tuha nang kada istilahnya kada anu benar, istilahnya kawas kaitunya ma'amalakan Quran. Nah, mudah-mudahan ya kah para santri-santri mendengar cerita-cerita orang soleh ini mau juga hendak menghafal Quran, mau juga hendak mengamalkan Quran. Itu kehebatannya. Kalau Imam Malik ini sidin sehari sahatam, semalam sahatam. Dan begini juga sama diriwayatkan dari murid beliau yaitu Imam Syafi'i 60 kali hatam juga sama menyamai lawan perguruan. Jadi syahidnya di sini Bapak Ibu sekalian, imam-imam bahari itu, imam-imam dahulu itu, walaupun mereka sambil berijtihad mengaji fikih, meriwayatkan hadis, tingginya derajat mereka, banyaknya kesibukan mereka, luasnya ilmu mereka, ya kah? Kiprah mereka di dalam khidmah untuk umat luar biasa. Tapi kesibukan itu tidak menghilangkan ibadat. Gitu dibarengi dengan ibadat, ilmu amal, amal. Nah, mudah-mudahan kita kaum mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Mudah-mudahan hati-hati kita ya kan dibukakan, dicintakan kepada Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan anak bapak ibu sekalian, putra putri ibu sekalian, ya kah, nang mana sudah menyelesaikan hafalan Qur'annya di sini, nang mana sudah menuntut ilmu di sini, menjadi orang nang hafal Qur'an nang bujur-bujur, ya kah, amil, nang kamil bujur-bujur, nang mana-mana orang nang hafal Qur'an itu bisa mendatangkan syafaat untuk keluarganya. Mudah-mudahan isi tausiah dan ceramah ulun pada siang hari ini, ya kah, ada manfaat dan barokah dan faidahnya. Ulun selaku penceramah, jikalau ada khilaf dan salah, sekali lagi mohon ampun dan maaf, minta ridha, minta halal, walaupun sedikit saja, mudah-mudahan ada manfaat dan berkah dan faidahnya. Sekali lagi ulun selaku penceramah, jikalau ada kekhilafan, kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan, lawan guru-guru pimpinan di sini, lawan para wali-wali murid, jikalau ada kekhilafan, kesalahan, ulun sedalam-dalamnya minta ampun, minta ridha, minta halal. Hadza minni wa la minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.